Dan selanjutnya pemirsa, informasi lainnya, umat Katolik mengikuti misa Jumat Agung sebagai bentuk penebusan dosa manusia saat Yesus Kristus disalib. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Jona Hamonangan dan juru kamera Chris Dianto dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat siang Jona, bagaimana rangkaian ibadah misa Jumat Agung hari ini dan apa pesan yang disampaikan dalam misa kali ini? Ya, selamat siang Tezar. Saat ini saya berada di Gereja Katedral Jakarta yang ada di Gambir, Jakarta Pusat. Memang ibadah sendiri saat ini lagi dalam persiapan digelar, di mana ibadah digelar 3 kali. Yang pertama pukul 12 siang, yang kedua pukul 3 sore, dan terakhir adalah pukul 6, di mana ibadah sendiri digelar dalam rangkaian khususnya menyambut Jumat Agung sendiri. Untuk ibadah sendiri, estimasi setiap ibadah ada sekitar 5.000 jemaat, di mana mereka sendiri datang tidak hanya dari area Jakarta, tapi datang dari luar Jakarta. Untuk tema, khususnya tema tahun 2019 ini adalah di mana temanya adalah mendekatkan diri khususnya manusia kepada Tuhan, dan juga bagaimana kita menyambut beberapa hal yang menjadi esensi dari kehidupan. Apalagi kalau kita lihat beberapa hari sebelumnya ketika kita memasuki tahun politik atau tahun pilpres, di mana tentu saja ada kedamaian, khususnya ada insan dari manusia ketika merayakan Jumat Agung ini. Terkait dengan ibadah yang digelar hari ini, kami melihat banyak sekali masyarakat yang datang, dan mereka tidak hanya datang untuk menikmati khususnya ibadah, tapi juga menikmati yang ada di Katedral Jakarta, di mana Katedral Jakarta ini merupakan bangunan yang syarat dengan sejarah. Terkait dengan rangkaian, sebelumnya sempat ada, lebih tepatnya pukul 9 pagi, adalah prosesi ibadah Jalan Salib, di mana selama 1 jam para jemaat melihat sendiri bagaimana prosesi ketika Yesus disalib, dan ketika akhirnya Yesus harus mati. Dalam proses itu tentu saja banyak sekali para jemaat yang terharu ketika melihat proses ini, dan mereka sendiri tentu saja larut ketika bagaimana dari Yesus disalib dan bagaimana kita sebagai umat manusia harus bersikap. Tentu saja adanya prosesi ini merupakan satu rangkaian penuh, di mana kalau kita lihat 2 hari lagi, lebih tepatnya hari Minggu, para umat, tentunya umat Kristiani memasuki ibadah Paskah. Terkait dengan adanya ibadah ini memang digelar selama 3 hari, yaitu hari ini, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sendiri. Tezar. Jona, bagaimana dengan skema pengamanan yang diterapkan di Gereja Katedral untuk hari ini dan juga untuk para jemaat yang akan beribadah misa, misalnya untuk sore hari, apakah sistemnya dilakukan seperti Natal, kita bisa booking secara online? Ya, terkait dengan ibadah khususnya digelar pada hari Jumat ini, untuk pengamanan dilakukan satu pintu, atau bisa dikatakan pengamanan dilakukan secara terpusat. Jadi pengamanan memang cukup ketat. Jadi masuk melalui pintu yang ada di depan, persis depan Masjid Istiqlal, di mana penjagaan dilakukan tidak hanya dari pihak polisian dan TNI, tapi juga pengamanan dari internal. Dari internal sendiri menyiapkan ada total 50 orang pengamanan, di mana pengamanan tidak hanya yang ada di pintu masuk, tapi yang juga ada di dalam areal katedral sendiri. Tentu saja pemeriksaan memang agak sedikit cukup ketat, mulai dari pemeriksaan barang dan juga pemeriksaan beberapa hal, tapi memang dilakukan dalam rangka menjaga agar tidak terjadi misalkan aksi ancaman teror atau mungkin aksi ancaman lain. Dan juga mengingat hari ini merupakan hari besar, banyak sekali masyarakat yang datang, yang kalau kita lihat mereka sendiri mengharapkan agar adanya ketenangan selama beribadah. Kalau kita lihat ibadah sendiri memang berlangsung sekitar hampir 2 jam, jadi bisa dipastikan selama 2 jam harus ada cipta untuk momen yang kusuk agar masyarakat khususnya para jemaat bisa beribadah dengan baik. Tezar.